Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku mau sexing atau menentukan jenis kelamin iguana si maskot ya. Si ekor buntung dan Venom yang matanya hitam satu guys. Dua ekor itu nanti aku mau sexing. Aku mau cari tahu kelaminnya, tapi sebelum itu, banyak lalat. Tadi pagi, ini sore ya. Aku udah habis hujan guys, tuh lihat, habis hujan. Siramin dulu. Tadi pagi aku udah nyiapin ayam untuk Bimbo dan Bimbi. Tuh, aku mau kasih dikit guys. Hari ini setelah mereka makan. Jadi sebelum kita sexing iguana maskot, kita kasih makan dulu ya. Kasih makan ini. Si Bimbi ada di atas, Bimbo di bawah. Sik guys, yang kecil dulu untuk si Bimbi ya, biar dia tahu makan. Wih, makan. Nih. Hap. Santai dong. Oke, next Bimbo. Langsung makan ya. Ini nggak aku kasih semua cuy, soalnya nanti terlalu banyak. Paling aku kasih segini aja ya. Ini Bimbi tambah besar, cepet banget ya besarnya. Langsung masuk. Wih, mantap. Good girl. Lanjut lagi ini Bimbinya nih ya. Mantap. Set. Lamaan, nggak usah ditarik-tarik gitu. Wih, ya udah sakarmu. Bimbo dulu. Nyam. Ditarik. Tuh. Ini Bimbo juga. Ini juga yang lebar-lebar nih buat si Bimbo. Bimbi yang kecil-kecil seperti ini guys, biar masuk mulutnya lebih gampang. Mantap. Oke, jadi setelah kasih makan Bimbi, kita langsung aja sexing iguana yang maskot kita kemarin. Sebelum sexing, aku mau kasih tahu kalian, jadi yang ekornya buntung itu nanti aku nggak tahu ya bisa di sexing atau enggak, karena sexingnya nanti ada pakai alat gitu. Ya nanti kita lihat aja. Kalau yang Venom bisa ya, karena dia ada ekornya panjang kan. Oke, kita langsung siapin aja barang-barangnya, alat-alatnya. Karena ada beberapa alat yang harus disiapkan untuk sexing baby up iguana guys. Yuk kita langsung aja. Oke guys, sekarang yang pertama adalah yang mana dulu ya? Venom. Taram. Jadi ini sore-sore dan dingin, seperti yang kalian lihat tadi habis hujan guys. Jadi kalau habis hujan itu biasanya warna iguana cenderung ke gelap ya, tapi juga ada yang cerah guys. Nah sekarang aku akan mulai. Yang pertama adalah si Venom. Venom adalah salah satu iguana yang mempunyai kelainan di bagian matanya. Dia hitam full ya guys, kalau kalian bisa lihat di situ tuh. Yang sebelahnya normal. Dia adalah green iguana, ukuran kurang lebih 40-an cm, yang aku pelihara dari dia di telur alias tetasan sendiri guys. Jadi ini jackpot juga, tetasan sendiri. Tiba-tiba aku melihat kok unik nih, matanya ada hitamnya. Nah, tapi sampai hari ini aku belum tahu fixnya dia jantan atau betina guys, si Venom ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu si Venom adalah jantan atau betina cuy. Caranya adalah, kalau tadi aku di awal video aku bilang butuh beberapa bahan atau beberapa alat. Yang pertama adalah taram pelumas guys. Pelumas kalian bisa pakai merek apa aja, beli di apotek. Terus ini yang nggak ada di apotek adalah, susah, jangan kabur kamu ya. Ini adalah alat probing guys, kalian bisa beli di Tokopedia kayaknya ada deh. Namanya alat probing, ini lompat nih. Alat probing ular sebenarnya, tapi bisa digunakan untuk iguana. Seperti ini alatnya. Tuh. Nah, karena ini si Venom ini masih kecil, ukurannya segini, jadi aku gunakan alat yang ini aja, nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu besar. Yang kedua ya, nih. Tapi saya ingatkan, begini nih biasanya resiko
tinggi juga guys untuk sexing baby up juga. Resikonya gimana? Karena si hemipenis atau kelaminnya si iguana itu masih kecil. Takutnya kalau kalian nggak hati-hati atau terlalu dalam nusuknya, itu kalian bisa bikin si iguana terluka ya. Nah, jadi harus pakai perasaan. Nah, gini, sekarang aku mau tunjukkan langsung di depan ya. Nih, jadi kalau untuk sexing iguana baby up atau baby juga bisa itu. Kalian bisa rentangkan gini badannya, tidur, posisi tidur. Terus si pelumas tadi, ini kalian gesekin di sini supaya licin. Set, kalau udah kita tunggu atau kita bikin si ekor ini jangan sampai kaku guys. Ini harus lemas, bener-bener lemas. Udah, ini udah lemas. Baru kita masukkan ke salah satu hemipenisnya ya. Wait, ini agak susah posisinya. Oke. Jangan kaku kamu bro. Ya, set. Terus diputar-putar gini guys. Terus kalian sambil dorong pelan-pelan. Benar-benar harus pelan-pelan banget ya. Sampai dia relax, sampai lemes bagian ekornya. Ini masuk kan ya. Tuh. Udah. Kalau kalian udah yakin, udah mentok, kalian bisa tahan di sini. Di bagian yang paling ujung mentok, tahan gini. Terus kalian tarik set. Nah. Dedet. Venom adalah jantan tulen. Kalau betina dia akan masuk cuman seginilah, kecil banget pokoknya, pendek banget. Kalau jantan dia akan masuk dalam, bahkan ada yang pernah lebih dalam dari ini tadi guys. Semakin dalam berarti dia jantan, gitu. Gampang kan caranya? Nah tapi yang aku ingatkan tadi tuh ya, kalau kalian salah atau terlalu mantep masukinnya, itu bisa berisiko nanti tembus dan resikonya sih bisa mati ya. Bisa terluka, infeksi, dan lain-lain. Bagian kelamin ini sangat berisiko. Jadi harus terbiasa guys. Begitu. Nah ini yang kalau venom udah biasa guys. Maksudnya iguana yang biasa ada ekornya. Kita bisa sexing melalui hemipenisnya guys. Tapi yang ini, satu ini. Taram. Dia nggak punya ekor. Gimana nih sexingnya? Ini aku juga baru mengamati ini ya. Bisa sih sepertinya, ada kayak bagian yang kecil yang bisa dimasukkan. Ini lucu banget sih kalau dia jantan. Kalau betina sih nggak masalah. Masalahnya kan kalau jantan dia ngawinnya gimana? Mudah-mudahan dia betina ya guys. Tak kawinkan sama venom dia kalau betina. Oke, seperti biasa caranya dibalik seperti ini. Terus lihat ekornya lemas atau enggak. Ini nggak bisa ya. Kayak jempol loh lihat. Ini buat kayak nggak tahu nih. Dari dia netas dia udah kayak gini ya cuy, bukan karena putus terus nggak tumbuh. Tuh lihat, nih tuh. Jadi bener-bener dari netas dia tuh ekornya kayak gini, nggak yang putus terus nggak tumbuh lagi. Ini udah mentok segini nih, ada spike-nya bahkan tumbuh di sini nih. Tuh, buntung. Oke, ini tadi masih ada sisa pelumasnya, jadi langsung aja. Aku juga deg-degan guys nih. Apakah dia jantan atau betina? Ini hemipenisnya agak besar nih, untuk pelumas lagi nih. Oke, pelan-pelan, jangan terbura-bura. Sip. Ini guys, kita olesi dulu. Set. Terus masukkan sini. Oke. Ini betina tuh. Dia ada lemasnya. Oke, ini udah mentok. Set, kita tutup. Nah, betina. Lihat betina ya. Betina cuy. Asik. Kita ada sepasang. Bentar, kalau dilihat dari femoral pores, bang kan bisa visual bisa dilihat dari femoral pores nih. Ini betina, tapi lihat femoral pores-nya kelihatan jelas cuy. Jadi
femoral pulse itu nggak menentukan, dia nggak 100% menentukan si iguana itu jantan atau betina cuy. Kan bisa lihat tadi ya, udah pembuktian pakai probing. Jadi alat probing ini memang paling akurat, nomor 1 untuk mengecek jantan atau betina pada baby atau baby up guys. Nah, ada femoralnya tadi, itu belum tentu dia adalah jantan. Padahal ini femoralnya tebel banget loh. Tuh, femoralnya tebel banget nih tuh. Kenapa bisa femoral tebel itu dikaitkan dengan jantan? Karena biasanya waktu birahi si femoral pulse punyanya jantan ini biasanya akan tumbuh kayak spike sini bisa panjang-panjang kayak spike ini pokoknya, tapi tumbuhnya di bagian area bawah paha gini. Itu kalau waktu birahi bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya beberapa iguana jantan yang birahi itu keluar femoral pulse, keluar kayak spike di bawah paha bawah guys. Seperti itu. Jadi betina dan si Venom adalah jantan. Kita coba kawinkan. Kurang lebih ya ini satu angkatan dan beda indukan tapi satu angkatan guys. Tahun lalu. Kalau bisa dibilang sih dari growth-nya atau pertumbuhannya sih dia lambat ya. Entah karena kelainannya atau memang pertumbuhan yang lambat. Kayaknya memang karena kelainan, yang ini ekornya cacat, yang ini matanya sebelah hitam. Mudah-mudahan nanti bisa kawin jantan si Venom, betina si ekor tumpul, ekor buntung, si buntung. Lucu ya bentuknya nih. Ini sekali lagi ya, dia bukan ekor putus, tapi memang dari sononya, dari menetas sudah kayak gini cuy. Keren, mantap. Mudah-mudahan nanti kawin, jadi anakannya mungkin ya bisa jadi unik-unik guys. Gak tahu sih, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya guys. Kalau secara fisik cacatnya itu biasanya fisik kayak dalam hal ini kayak matanya hitam, terus nggak tahu sih ya. Tapi ini baru ini sih aku ngalamin iguana mata sebelahnya itu hitam full. Ada yang bilang juga bang itu besok mungkin besarnya matanya akan jadi cacat dan balik seperti normal. Ada yang bilang balik seperti normal, ada yang bilang jadi katarak, jadi putih kayak si bajak laut tuh jadi putih. Karena itu memang dari kecil udah kelihatan sih kalau si bajak laut tuh matanya udah kelainan, udah ada kayak putih-putihnya gitu guys. Jadi semakin besar dia bener jadi kayak katarak gitu. Tapi yang si Venom ini sampai hari ini matanya itu masih full black, full hitam tuh. Cuman kalau ada yang tanya, bang itu penglihatannya gimana? Apakah normal atau enggak? Enggak normal guys, persis kayak albino. Jadi aku pernah coba-coba kasih makanan di sebelah kirinya dia pepaya, dia nggak mau. Terus aku pindah ke kanan pepayanya, dia baru makan. Jadi memang penglihatan yang kiri ini bisa dibilang kayak blur atau buta, aku juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas nggak normal, nggak kayak penglihatan normal lainnya. Jadi sebenarnya cacat tapi unik gitu. Malah yang dicari tuh seperti itu guys biasanya. Kalau yang buntung, aku juga baru ngalamin ini ya. Biasanya kalau iguana tuh kecacatannya setelah lahir atau setelah menetas, itu dia itu ekornya kayak ada yang keriting, terus ekornya bentuk L, ada yang ujungnya keriting, tapi yang ini nggak ada ekornya, nggak tumbuh ekornya. Aku pernah lihat di forum sih kakinya nggak tumbuh, ada dari netes tuh memang nggak ada kakinya. Yang ini ekor, bagian ekor. Baru ini kalau aku ekor, baru lihat ini. Wih, cakep nih warnanya. Betina kamu ternyata ya. Nah, ada yang tanya bang, cara bedainnya gimana kalau secara fisik nggak perlu pakai probing? Aku pernah bilang sih di vlog lainnya guys, kalau bedain secara fisik itu sebenarnya masih 50-50. Cuman kalau aku cara lihatnya itu dari bagian kepala. Ini mirip sih. Kayak yang aku bilang tadi 50-50 ya, ini aku kira secara visual dia tuh jantan, tapi ternyata setelah di probing adalah betina. Kenapa aku bisa bilang jantan? Karena bagian kepala itu jantan baby up cenderung besar. Ini gimana bandingannya ya, besar kecilnya ya? Apa ya, secara kepala itu dia kayak apa ya guys ya? Susah sih ini. Soalnya aku tadi prediksinya dia jantan tapi ternyata betina ya. Jadi 50-50 lah. Aku nggak bisa bilang kayak fix, ilmu fix jantan dan betinanya secara visual tuh anggap aja nggak ada guys. Aku cuman kayak menerka-nerka, buktinya ini juga salah. Tapi dengan probing fix 100%. Dibuktikan, bisa bisa digaransi istilahnya si iguana itu jantan atau betina, bisa diprobingkan. Jadi buat kalian yang beli juga iguana di Zilaward bisa request jantan atau betina, itu aku bisa pakai ini. Tuh makanya seksnya atau jenis kelaminnya tidak akan berubah guys, kecuali di tengah jalan dia operasi kelaminnya. Oke.
jadi udah si buntung aman, si Venom aman. Mudah-mudahan sampai besar, kurang lebih 2-3 tahun lagi mereka usia breeding. Habis itu kita coba ternak, kita bikinin kontennya, dan kita pantau terus perkembangan anaknya juga besok. Masih lama cuy. Itu dulu vlog kali ini. Oh, bentar. Masih ada satu guys. Red albino. Tadam. Wih, kabur. Red albino aku juga sebenarnya nggak tahu dia jantan atau betina. Mari kita cek. Seperti biasa, plumage-nya masih tuh. Ini iguana juga ukurannya kurang lebih sama kayak yang Venom tadi ya. Ini agak jumpy jadinya kayak gini nih perilakunya. Set, diem bro, diem. Dah, kita set, kita olesin bagian kelamin, set. Nggak kelihatan ya, itu tuh. Terus dicolok sini. Ini masih kaku nih kelaminnya. Santai bro, santai. Ayo tak hipnotis kamu. Ini masih kaku nih, lihat. Kalau kaku ini nggak akurat ya. Ini harus lemes ya. Nah itu dong. Terus baru kita ini kan set. Oh, jantan tulen ini. Kalau kalian perhatiin tadi waktu dia kaku itu cuman pendek ya betina. Jadi harus benar-benar lemes gini ininya. Ekornya guys, nggak boleh tegang kayak tadi. Terus kita taruh sini jari, kita tarik, shoot, dalam banget tuh, lihat. Dia jantan ternyata ya, red albino jantan maksudku. Red albino jantan siap untuk jadi indukan di masa depan. Gila sih merahnya, cakep banget. Nih, sayangnya dia minus di mata guys. Penawaran terakhir 4,5 belum aku lepas ya. Kalau ada yang berani nawar lebih tinggi, bolehlah diangkut guys. Minusan padahal bisa ditawar 4,5. Masih belum tergoyahkan iman saya. Minus tuh di mata lebih kecil satu. Nih kalau kalian bandingin, ini yang normal, mata normal. Ini yang kecil, sama di bagian ekor tuh ada kayak gerenjel kecil, tipis banget di sini coy. Kelihatan nggak tuh? Hampir nggak kelihatan sih, tipis banget soalnya. Oke, jadi si Venom adalah apa tadi? Jantan. Terus si buntung betina, red albino jantan guys. Ini bagus kalau dapat iguana mob atau iguana mob ya, jantan. Itu nanti bisa kedepannya bakal bisa dibuat project-project lagi, bisa untuk ngawinin betina-betina guys. Oke, sepertinya gitu 3 maskot kita sudah disexing. Mudah-mudahan besok aman sampai dia besar guys. Biar dia bersatu merah sama kaos. Gitu dulu, thank you, subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa sekalian ada iguana atau reptilanya guys. Bye bye.